Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya ingin menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Pendidikan Karakter Siswa kelas 5 di SDN Sungai Lumpur. Di bab 1 itu isinya ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada penjelasan istilah dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin menjelaskannya secara singkat mengenai latar belakang masalahnya dan penjelasan istilahnya. Nah, jadi di bab 1 itu pendahuluan ada yang namanya latar belakang masalah. Isi dari latar belakang masalahnya yaitu saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan melemahnya karakter bangsa, khususnya generasi milenial. Jadi hal ini ditunjukkan dengan berbagai persoalan bangsa yang gejalanya mulai dampak perlahan-lahan semenjak beberapa tahun terakhir. Jika tidak segera diatasi, persoalan ini dapat mengancam eksistensi dan keamanan bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yang pertama, lemahnya kepemimpinan nasional, lemahnya semangat juang generasi muda, tingginya tingkat korupsi, dan krisis identitas. Nah, yang dimaksud krisis identitas di sini yaitu seperti jati dirinya itu yang melekat pada setiap individu itu sudah berkurang. Di lembaga pendidikan juga mencerminkan penurunan karakter siswa. Salah satu penurunan karakter peserta didik contohnya tidak harmonisnya hubungan antar siswa juga sering kembali terjadi sehingga perselisihan tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, pendidikan agama Islam seharusnya tidak hanya diajarkan di dalam kelas saja. Akan tetapi, guru harus mendapatkan motivasi dan memfasilitasi pembelajaran agama di luar kelas melalui kegiatan keagamaan dan menciptakan lingkungan sekolah agama yang tidak terbatas pada jam belajar. Pendidikan agama Islam yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, jadi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu proses interaktif yang berlangsung antara peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini ataupun menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran pendidik tidak saja hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi strategi dan metode mengajar, menggunakan media ataupun alat pembelajaran. Dan pendidik juga harus menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan mencapai tujuan yang dihendaki. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Pendidik harus selalu menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan pendidikan yang menjalankan tugasnya di dalam kelas dengan maksimal, sehingga tercapai pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran yang efektif memungkinkan hasil belajar yang optimal pula. Namun, kenyataannya masih banyak yang menganggap bahwa proses pembelajaran khususnya mata pembelajaran pendidikan agama Islam dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang menarik dan bahkan banyak yang menyepelekannya. Hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, misal dari sistem pendidikan yang minim akan materi, adab, dan sifat-sifat ketuhanan, pembawaan gaya belajar ataupun gaya mengajar pendidik yang monoton, serta kurangnya penguasaan keilmuan pendidik dalam hal teori dan praktek keagamaan. Para pendidik dengan ilmunya bukan hanya mampu memberikan gambaran dan pemahaman keagamaan yang luas kepada anak didiknya, tetapi juga dapat mempraktikkan keilmuan yang dikuasainya dalam perilaku kesehariannya. Jadi mengenai penjelasan istilah dari judul saya tadi yaitu pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pendidikan karakter
kelas 5 di SD Negeri Sungai Lung. Jadi penjelasan istilahnya itu ada pengaruh, terus pendidikan agama Islam, dan pendidikan karakter. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang maupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, ataupun perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Menurut Surahmat, pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang, dan juga gejala alam yang dapat memberikan perubahan, dapat membentuk kepercayaan ataupun perubahan. Jadi dapat disimpulkan, pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan, dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, istilah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membina peserta didik agar senantiasa mengetahui, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan agama Islam menyangkut manusia seutuhnya atau bersifat komprehensif, tidak hanya membekali anak dengan pengertian agama ataupun mengembangkan intelek anak saja, tetapi menyangkut keseluruhan pribadi anak, mulai dari latihan amalan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, ataupun manusia dengan alam. Jadi, pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Yang terakhir ada penjelasan istilah mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik untuk membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, ataupun kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter ataupun karakter education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna untuk menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Sekian dari penjelasan hasil penelitian saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.